Halo semuanya, nama gue Tobias Arya Hariara dengan NIM 2407013275. Perkenalkan, saya Billy Dela Malau dengan NIM 2407013254. Nah, kalau aku, Naila Amira Salsabila Fajri dengan NIM 2407013028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Bajingan. Yang terhormat, Profesor Dr. Amun Amri STMT PhD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Termodinamika Terapan. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan tugas project based learning tentang entropi Dengan menggunakan dua metode, yang pertama perhitungan manual dan yang kedua aplikasi DWSM. Selamat menyaksikan. Nah, pada teori entropi, nilai entropi gas dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan. Entropi itu sendiri bisa diambil sebagai tingkat penyebaran energi atau tingkat ketidakteraturan molekul dalam suatu sistem. Untuk gas seperti udara, temperatur naik, pergerakan molekul jadi lebih aktif, dan energi semakin menyebar, sehingga nilai entropi cenderung menurun. Sebaliknya, jika tekanan dinaikkan, molekul gas akan menjadi lebih rapat, sehingga ruang geraknya berkurang dan entropi akan menurun. Perubahan entropi dapat dihitung menggunakan sebuah persamaan, yaitu delta S sama dengan Cp ln dalam kurung T2 per T1 dikurang R ln dalam kurung P2 per P1. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menghitung nilai entropi menggunakan aplikasi bernama DWSIM. Yang pertama, kita ke file, lalu pilih New Chemical Process Model, ditekan dan ditunggu. Selanjutnya, tampilannya akan seperti ini. Kita pilih Next. Lalu untuk komponen yang digunakan pada proyek base kali ini itu menggunakan O2 dan N2, maka kita pilih dua komponen itu. Pertama N2 atau nitrogen, kita pilih centang, lalu kita pilih O2, oksigen. Nah, sudah tercentang kedua-duanya, ini nitrogen dan oksigen, lalu kita pilih next. Nah, setelah next, untuk reaksi kita skip. Dan untuk property packagesnya seharusnya itu ideal gas, tapi pada pilihan kali ini tidak ada pilihan ideal gas, maka kita menggunakan alternatif, yaitu menggunakan Raoult's law. Nah, setelah dipilih kita tekan next. Nah, untuk system of unit ini satuan yang digunakan, karena satuan ada beberapa satuan yang berbeda dengan lembar penugasan, maka kita pilih create new. Setelah itu di sini tampilan sini akan berubah sesuai dengan kita inginkan tadi. Nah, kita selanjutnya kita pilih next, ini next, ini finish. Nah, setelah melakukan langkah tadi, kan kita menggunakan 3 partial stream. Yang pertama itu S1, S2, dan S3. Maka kita tarik 3 kali. 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang satu ini, kita jadikan S1. Dipilih S1. Tekan Enter untuk mengubah. Lalu untuk suhu yang digunakan pada material stream S1 itu 27 derajat Celcius, maka kita ubah 27. Dan untuk pressure itu 0,1. Kita ubah 0,1 megapascal. Lalu untuk molar flow rate itu 100, diubah jadi 100. Oke, selanjutnya untuk komponen amonia. Di sini untuk nitrogen itu fraksi mol yang digunakan itu 0,79, dan untuk oksigen itu 0,21. Oke, setelah itu accept change. Lalu maka dapat spesifik entropi pada material stream S1 itu sekitar 0,150974. Langsung perhitungannya. Lanjut ke S2. Ini ubah namanya menjadi S2. Tekan enter, baru ubah temperaturnya S2 itu masih 27, dan untuk tekanannya dia berubah menjadi 0,8 megapascal. Nah, setelah itu molar flow rate-nya tambah juga menjadi 100. Oke, baru komponen amonnya seperti tadi, ini 0,79, ini 0,21. Accept change. Oke, balik ke pilihan ini tadi. Nah, maka dapatkan spesifik entropi pada material stream S2 itu min 0,448269. Selanjutnya kita beralih ke S3 terakhir. Ubah namanya jadi S3. Lalu untuk temperatur pada material stream S3 digunakan pada kami itu 240 derajat Celcius. Sedangkan untuk tekanannya sama dengan yang S2, yaitu 0,8 megapascal. Dan untuk molar flow-nya
itu 100 kmol per hour. Untuk komponen amonnya ini seperti tadi 0,79 dan ini 0,21. Asset change balik ke yang tadi, maka spesifik entropi yang didapatkan pada material stream S3 itu 0,0997875. Begitulah cara menghitung menggunakan nilai entropi menggunakan DWSIM. Perhitungan pada DWSIM ini sangat simpel dan sangat akurat karena dia berbasis teknologi ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan entropi menggunakan metode perhitungan manual. Di sini kita menggunakan rumus delta S sama dengan kapasitas panas ataupun CP dikali ln T2 per T1 dikurang R dikali ln T2 per P1, di mana diketahui nilai CP ataupun kapasitas panasnya 1,005 dan nilai R-nya itu 0,287. Nah, dari S1 ke S2, temperaturnya itu sama, yaitu sama-sama 27 derajat Celcius, atau jika kita konversi ke Kelvin, hasilnya 300,15 Kelvin. Dan tekanannya naik dari 0,1 MPa ke 0,8 MPa. Karena T2-nya sama dengan T1, sama-sama 300,15 Kelvin, maka ln T2 per T1-nya itu hasilnya ln 1, yaitu nilainya 0. Kemudian kita langsung substitusikan ke rumus, di mana CP-nya yaitu 1,005 dikali ln dari 300,15 dibagi 300,15 dikurang nilai R-nya 0,287 dan dikali ln 0,8 per 0,1. Hasil dari ln 300,15 per 300,15 itu adalah 0, dan hasil dari ln 0,8 per 0,1 itu adalah ln 8, yaitu nilainya 2,0794. Hasil dari 1,005 dikali 0 yaitu 0, dan hasil akhirnya itu tinggal kita kurangin, jadi 0 dikurang 0,287 dikali 2,0794 hasilnya 0,5968 kJ per kgK. Kemudian yang dari S1 ke S2, temperaturnya naik dari 300,15 Kelvin ke 513,15 Kelvin, dan juga tekanannya naik dari 0,1 MPa ke 0,8 MPa, di mana langsung kita substitusikan ke rumus 1,005 dikali ln 513,15 dibagi 300,15 dikurang 0,287 dikali ln 0,8 per 0,1. Hasil dari ln 513,15 dibagi 300,15 itu adalah 0,5363, dan hasil dari ln 0,8 dibagi 0,1 itu adalah ln 8 yang nilainya 2,0794. Hasil dari 1,005 dikali 0,5363 adalah 0,5390, dan hasil dari 0,287 dikali 2,0794 adalah 0,5968. Jadi kita tinggal ngurangin aja, yaitu 0,5390 dikurang 0,5968 hasilnya adalah minus 0,0578 kJ per kgK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan hasil perhitungan manual dengan menggunakan aplikasi DWSIM. Jadi, hasil dari aplikasi DWSIM, nilai entropi dari S1 ke S2 itu minus 0,5992, dan hasil dari entropi S1 ke S3 itu minus 0,3091. Sedangkan menggunakan perhitungan manual, hasil entropi dari S1 ke S2 itu 0,5968, dan hasil entropi dari S1 ke S3 itu minus 0,0578. Nah, selisih entropi dari S1 ke S2 menggunakan DWSIM dan rumus manual itu minus 0,0024, dan selisih dari entropi S1 ke S3 itu sebesar 0,0179. Dari di sini dapat kita lihat bahwa selisihnya itu sangat kecil, yang menunjukkan bahwa hasil ini sudah sesuai standar. Dan selisih ini disebabkan karena pada aplikasi DWSIM menggunakan nilai kapasitas panas atau CP yang tidak konstan, yang tidak sama dengan rumus manual yang menggunakan nilai CP yang konstan. Kenaikan tekanan pada suhu yang konstan itu dapat menyebabkan penurunan nilai entropi, yang dimana pada kasus ini dapat disimpulkan pada material S1 dan material steam S2, yang dimana suhunya konstan 27 derajat Celcius, sedangkan tekanannya dinaikkan dari 0,1 menjadi 0,8 megapascal, yang dimana gas yang mengalami kenaikan tekanan ini itu akan terkompresi, sehingga jarak antar molekulnya akan semakin rapat dan pergerakan acak dari si molekulnya itu akan semakin lebih teratur karena ruang volume yang lebih sempit. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan tekanan itu dapat menyebabkan nilai entropi yang turun. Selanjutnya, pengaruh peningkatan temperatur terhadap entropi. Peningkatan temperatur berbanding lurus dengan nilai entropi. Hal ini disebabkan karena penambahan energi panas akan meningkatkan energi kinetik molekul yang memicu terjadinya getaran, rotasi, dan translasi partikel menjadi lebih acak. Penambahan kalor pada sistem meningkatkan jumlah cara energi dapat terdistribusi di antara tingkat energi molekul. Nah, selain itu, pada perhitungan manual digunakan asumsi bahwa nilai CP atau kapasitas panas pada tekanan konstan dianggap tetap. Asumsi ini digunakan supaya perhitungan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dilakukan secara manual. Namun pada kondisi sebenarnya, nilai CP tidak selalu konstan karena dapat berubah mengikuti temperatur. Semakin tinggi suhu suatu gas,
biasanya nilai CP juga dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu, untuk perubahan temperatur yang cukup besar, penggunaan CP konstan bisa menyebabkan hasil perhitungan manual sedikit berbeda dibandingkan kondisi nyatanya. Hal ini juga menjadi alasan mengapa simulasi DWSM bisa lebih akurat karena software tersebut menggunakan data properti termodinamika yang lengkap dan mempertimbangkan perubahan CP terhadap temperatur. Jadi asumsi CP yang konstan itu masih bisa digunakan sebagai pendekatan dasar, tetapi memiliki keterbatasan untuk kondisi operasi dengan perubahan suhu yang besar. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa kenaikan tekanan itu dapat menurunkan nilai entropi, sedangkan kenaikan suhu itu dapat menaikkan nilai entropi. Nah, sekian dari video yang bisa kami berikan mengenai tugas Project Based Learning kami dari kelompok 5. Terima kasih.